Oke, kembali lagi bersama saya di channel Casoft. Kali ini saya akan memberikan review atau tutorial sedikit tentang penggunaan aplikasi e-pegawai digital. Jadi aplikasi ini untuk mendata data pegawai atau guru ya. Ya, di sini kita pertama kali kita masuk nanti kita diminta untuk masukkan username. Di sini menggunakan alamat email dan menggunakan password ya. Ya, misalkan di sini alamat email yang didaftarkan atau yang terdaftar, kemudian passwordnya ya kita masukkan, kemudian kita klik masuk. Setelah masuk nanti di sini akan menampilkan dashboard utama. Yang di sini ada jumlah pegawai dengan PNS, jumlah pegawai dengan P3K, jumlah pegawai honorer atau non PNS, dan di sini ada jumlah tenaga pendidikan atau tendik di sini ya. Dan di sini juga ada grafik atau chartnya berdasarkan status pegawai. Di sini ada PNS, nah ini PNS, kemudian di sini ada P3K, kemudian di sini ada non honorer, kemudian tenaga pendidikan di sini kosong atau tidak ada datanya karena di sini tidak kosong. Jadi di situ nanti akan berubah sesuai dengan jumlah data yang Anda input. Kemudian di sini kita nanti ini saya contohkan masuk sebagai admin. Jadi nanti admin Anda bisa melakukan konfigurasi seperti ini ya. Nama aplikasi, nama instansi, alamat, website sekolah, kepala sekolah atau ya kepala sekolah bisa, NIP kepala instansi, kemudian di sini tempat cetak, kemudian di sini ada logo, nanti Anda bisa mengubah atau mengganti logonya. Kalau nanti sudah disimpan seperti ini. Kemudian di sini ada master data. Jadi kalau nanti yang login itu admin, nanti ada master data. Di sini ada master data agama. Nanti Anda bisa menambah, menghapus atau mengurangi data agama ini. Seperti ini ya nanti. Kemudian di sini nanti ada juga master pegawai. Master pegawai nanti misalkan ada yang lain PNS, P3K, non honorer, non PNS atau tenaga pendidikan nanti Anda bisa langsung tambah di sini ya. Jadi nanti Anda bisa langsung melakukan penambahan di sini. Kemudian di sini setelah master data di sini ada data pegawai. Jadi nanti Anda bisa di data pegawai ini Anda bisa menginputkan data pegawai seperti ini ya. Misalkan masukkan nomor NIP, nama lengkap, tempat. Nah, ini semuanya nanti Anda bisa input di sini. Ini ya. Input di sini seperti ini semuanya. Kemudian nanti juga Anda bisa di sini ada seperti ini tugas tempat tugas sekolah dinas. Kemudian di sini jangan lupa nanti untuk memasukkan password. Jadi ketika nanti saat membuat atau menginputkan data pegawai di sini nanti yang digunakan untuk login adalah alamat email ini dan juga alamat email ini dan juga password ini. Kemudian nanti bisa menambahkan juga di sini foto pegawainya. Nanti kalau sudah tinggal simpan seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada beberapa data, ada 3 data contoh yang saya inputkan. Di sini seperti ini ya, seperti ini. Kemudian di sini nanti bisa kita ekspor. Jadi misalkan kita membutuhkan laporan data pegawainya berapa, nanti bisa kita ekspor. Kemudian nanti kita bisa memilih filter, misalkan semua pegawai, kemudian ekspor seperti ini. Maka nanti akan terekspor menjadi format PDF. Jadi kan ini format ekspor format PDF, ini ekspor format Excel. Kalau kita lihat nanti PDF-nya kalau dibuka seperti ini datanya ya. Lengkap data pegawai. Nah, seperti ini nanti. Untuk data yang lebih lengkap lagi nanti Anda bisa ekspor ke file Excel ini. Kalau nanti Anda ekspor ke file Excel maka datanya akan lengkap seperti saat input data. Nanti Anda bisa melakukan filter ini sesuai dengan status yang Anda pilih. Kemudian di sini
ini bisa kita view, misalkan ingin melihat detail dari pegawai ini datanya apa saja, bisa kita lihat file di sini. Ya, misalkan seperti ini informasi pegawai, ya seperti ini misalkan ya. Seperti ini. Dan nanti misalkan seperti ini ya, bisa kita lihat seperti ini informasi. Nah, ini kita bisa menambahkan data keluarga. Ini bisa klik ini. Nah, seperti ini akan tampil. Kemudian kita bisa menambahkan data keluarga seperti ini. Nomor NIK, nama lengkap, jenis kelamin. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan data riwayat pendidikan, penyesuaian ijazah SK, kemudian SK Cepek, kemudian SK tetap, penyesuaian masa, SK ini passing, SK kenaikan pangkat, kemudian SK mutasi, data sertifikasi, riwayat data guru atau pangkat, riwayat jabatan akademik, kemudian riwayat jabatan struktural atau tugas tambahan, dan di sini ada riwayat diklat. Jadi semuanya nanti Anda bisa input di sini, bisa Anda edit, Anda input di sini. Misalkan ingin menambahkan data riwayat pendidikan, kita klik data riwayat pendidikan, kemudian kita isi nomor ijazahnya, tanggal lulusnya, nama sekolah atau universitasnya, kemudian di sini tingkat pendidikannya apa, nanti bisa Anda lihat di sini. Kemudian di sini Anda bisa melakukan upload terhadap berkas yang Anda miliki, jadi atau pendukungnya, file pendukungnya. Jadi misalkan itu nanti berkasnya apa, ya nanti Anda bisa menginputkan di sini. Jadi semuanya nanti Anda bisa inputkan. Kemudian di sini nanti Anda bisa langsung cetak. Jadi misalkan seperti ini, nanti preview cetaknya. Jadi seperti ini ya, nanti kita bisa cetak seperti ini. Kalau kita lihat nanti laporan cetaknya seperti ini. Data utama pegawai, di sini ada foto, ada identitas utama, kepegawaian dan penugasan, kontak dan alamat di status keluarga. Kemudian di sini ada seperti ini ya. Seperti ini. Nanti misalkan ingin melakukan pencetakan. Kemudian di sini ada juga menu edit yang nanti bisa Anda lakukan untuk melakukan edit data, misalkan ada kesalahan terhadap data yang telah diinput oleh pegawai, seperti itu ya. Dan di sini batal. Kemudian ini untuk login admin. Kemudian di sini saya akan keluar dan nanti akan mencoba login sebagai pegawai. Kalau login menjadi pegawai misalkan jadi kita masukkan password, username-nya, alamat email, dan juga password. Ya, seperti ini salah. Kita cek kembali. Di sini tadi menggunakan password. Nah, misalkan di sini tadi saya cek, misalkan di sini pegawai. Kita lihat salah satu contohnya saja ya. Ijazah 1 ya, misalkan Ijazah 1, ini alamat emailnya Ijazah 1 atau Ijazah 7 ya. Jadi kita login sebagai Ijazah. Kemudian passwordnya, nah seperti ini. Jadi ketika nanti kita login sebagai pegawai, maka datanya hanya tampil data pegawai yang login saja. Seperti ini. Nanti bisa melakukan cetak datanya, juga bisa melakukan edit datanya. Jadi dia hanya kalau login sebagai pegawai, dia nanti hanya bisa mengedit atau mencetak datanya sendiri, data dia sendiri. Dia tidak akan bisa mencetak atau mengedit datanya milik pegawai lain, itu tidak bisa. Jadi seperti itu nanti. Jadi nanti agar pegawai ini bisa memperbarui datanya atau bisa mengedit datanya,
melalui aplikasi ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti yang login itu adalah admin, maka dia bisa menginput semua data pegawai. Tapi kalau dia itu yang login sebagai pegawai, maka dia hanya bisa mengedit atau mengubah data yang datanya dia sendiri. Kalau datanya orang lain dia tidak bisa. Nah, seperti ini. Nanti kalau ada berkasnya tinggal lihat berkas seperti ini ya. Misalkan contoh berkasnya seperti ini. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih.